Persib Bandung akan bertamu ke kandang Bayangkara FC dalam lanjutan pekan ke-30 BRI Super League. Persib Bandung baru saja diturunkan oleh pesaingnya Borneo FC ke peringkat 2 setelah Borneo FC di pekan ke-30 mengalahkan tuan rumah Persik Kediri. Sementara bagi Persib, kemenangan adalah mutlak untuk terus menjaga persaingan dengan Borneo FC di puncak klasemen. Nah, gue ingin bahas jalannya pertandingan antara Bayangkara yang akan berhadapan dengan Persib rencananya dilaksanakan di Stadion Sumpah Pemuda Lampung. Bayangkara di atas kertas skema andalan Paul Munster akan menggunakan formasi 4-2-3-1 di mana kiper diisi Akil Safik, duet center back adalah Nehar Sadiki dengan Leo Silva atau Selaku Damjanovic. Di kiri ada Frankie Misa, di kanan ada Putu Gede. Sementara dua di tengah akan menempatkan double pivot biasanya adalah Wahyu Suboseto dan juga Moises dengan gelandang serang yang diisi oleh Rio Matsumura. Sementara di kanan ada Jibril Sidibe, di kiri ada Prevan Barga dan strikernya adalah Henry Dombia. Sementara Persib datang ke Lampung tanpa membawa Eliano Reinders dan juga Lucho Goicoechea. Nah, Coach Bojan dengan formasi andalannya 4-3-3 kemungkinan akan menempatkan Teja Paku Alam. Kemudian duet center back ini bisa menjadi sebuah formasi dadakan yang menurut gue kemungkinannya dengan tanpa hadirnya Eliano Reinders di back kiri. Jadi bisa saja center back akan diisi oleh Patricio Matricari dan Julio Cesar. Di kiri ada Federico Barba, di kanan ada Kakang Rudianto. Sementara tiga di tengah tanpa hadirnya Lucho kemungkinan besar akan diisi oleh Mark Klok, Tom Haye dan juga Adam Alis. Nah, di kiri akan diisi oleh biasanya adalah Berginho, di kanan ada William Barros. Kemudian untuk striker akan diisi oleh Andrew Yung ya. Nah, ini sebetulnya adalah partai yang hidup mati tanda kutip bagi Persib Bandung karena ini salah satu partai yang menjadi titik poin apakah mereka bisa terus mempertahankan posisi puncak klasemen. Karena menghadapi Bayangkara FC tentu nggak mudah. Kita tahu Bayangkara sangat kuat ketika tampil di kandang, terutama di putaran kedua. Dan gue rasa jalannya pertandingan kali ini akan ditentukan oleh tim yang mampu meminimalis kesalahan. Jadi kalau dari sisi Bayangkara, tentunya mereka akan tampil menunggu dengan defense counternya, dengan mengandalkan kecepatan Sidibe dan juga Privat Barga. Dan belum lagi dengan hadirnya Rio Matsumura, gue rasa Bayangkara akan membahayakan lini pertahanan Persib apabila para pemain Persib memberikan ruang untuk tiga pemain depan dari Bayangkara FC plus Rio Matsumura. Jadi kecepatan dalam melakukan fast break, serangan balik, Bayangkara sangat berbahaya sekali. Jadi kalau Persib gagal menjaga kerapatan ruang antar lini, ini sangat mungkin untuk dieksploitasi oleh para pemain Bayangkara FC. Nah, tapi gue juga melihat adanya peluang bagi Persib Bandung untuk bisa memenangkan pertandingan ketika para pemain Persib harus tampil dengan lebih sabar, harus lebih klinikal di lini depan, dan tentunya mereka harus menguasai lini tengah. Karena kalau kita lihat pertandingan sebelumnya ketika menghadapi Arema, Persib punya banyak peluang kan. Mereka menciptakan kalau gua nggak salah ya, di total itu shot itu sampai 29 kali. Dengan on targetnya cuma sekitar 12 atau 13. Jadi di atas kertas sebetulnya Persib dalam menciptakan peluang itu sudah cukup banyak. Tapi permasalahan yang belum terselesaikan adalah finishing yang mereka lakukan. Karena nggak hanya soal striker, tapi soal pemain-pemain lain yang berada di posisi menyerang. Gue tidak melihat adanya kemampuan dalam memanfaatkan peluang secara efektif ya. Jadi terlalu banyak peluang-peluang yang harus bisa jadi gol itu gagal dikonversikan menjadi gol. Nah ini yang selalu gue bilang masalah dari tim Persib di sepanjang musim ini. Ketika tim ini diproyeksikan untuk bisa meraih hasil maksimal, di dalam sebuah partai kritikal itu nggak bisa kalau kita terlalu banyak membuang-buang peluang emas. Jadi bahkan kalau dibutuhkan mungkin hanya 1-2 peluang tapi bisa semuanya menjadi gol. Ini yang menjadi faktor yang masalah ya menurut gue yang belum selesai di musim ini dari tim asuhan Bojan Hodak ketika mereka sudah berhasil nih membuat banyak peluang.
Tapi sepertinya ketika sudah di finishing, di fase akhir penyelesaian, para pemain ini sepertinya grogi atau mungkin kalau latihan sih gue rasa mereka udah cukup ya. Tapi ketika di lapangan ini soal mental. Jadi para pemain ini gue melihatnya mereka kurang tenang di dalam melakukan penyelesaian. Mungkin ketika latihan mereka bagus ya. Jadi kayak contoh kan Coach Bojan juga sering bilang ketika contohnya kasusnya penalti ya. Musim ini kan banyak yang nggak masuk tendangan penalti. Nah sementara di fase-fase latihan mereka semua harusnya bisa cetak gol kan, bagus kata Coach Bojan. Tapi kenapa di pertandingan enggak? Nah jadi kalau gue bilang Persib ini para pemainnya harus memperbaiki mentalitas di dalam pertandingan. Nah balik lagi ke dalam pertandingan melawan Bayangkara FC. Selama Persib Bandung bisa mengontrol lini tengah, Persib mampu sabar dalam melakukan tekanan ke pertahanan dari Bayangkara. Dan yang paling penting, pemain-pemain menyerang mereka ini klinikal dalam memanfaatkan peluang. Bukan nggak mungkin, sisi-sisi pertahanan dari Bayangkara ini bisa untuk dieksploitasi oleh para pemain Persib. Contoh, gue melihat peluang besar akan datang dari Berginho. Karena Persib biasa akan memanfaatkan kemampuan individual skill dari Berginho ya. Kemudian kalau kita bicaranya adalah William Barros ini kemungkinan besar akan dimainkan karena menurut gue dia akan menjadi pemain yang akan mendouble pergerakan dari Djibril Sidibé yang sangat eksplosif ya. Nah, William Barros mungkin secara penyerangan dia akan kurang seperti yang kita juga bahas di video-video sebelumnya. Tapi gue melihat kemampuan track back-nya dia itu sangat bermanfaat di dalam menjaga pergerakan liarnya Djibril Sidibé. Nah, ketika menyerang, gue melihat lagi pemain kunci yang bisa dilakukan oleh Persib adalah bagaimana kemampuan dari Tom Haye melakukan diagonal passing. Nah, tinggal bagaimana umpan-umpan yang akan diletakkan ke dalam kotak penalti itu harus bisa dimanfaatkan oleh striker maupun pemain yang datang dari second layer. Nah, entah itu Adam Alis, entah itu bisa juga ada Mark Klok ataupun Tom Haye. Karena kan beberapa kali kita lihat ya, antara Mark Klok, Tom Haye sering dapat bola muntah dari luar kotak penalti. Sayangnya ketika melakukan shot on goal, itu bolanya selalu naik atau melebar. Nah ini juga sebuah permasalahan kan yang selalu gue juga bahas bahwa tendangan-tendangan shot ini yang harus diperbaiki. Karena Persib banyak sekali peluangnya yang tidak shot on goal. Akhirnya mereka membuang-buang peluang. Waktu sudah semakin habis dan akhirnya gagal mendapatkan 3 angka. Nah bagi Bayangkara, dengan permainan defense counter, mereka hanya menunggu kelengahan para pemain Persib. Selama Bayangkara bisa menjaga kedalaman pertahanannya, dapat membuat para pemain Persib frustasi, tentunya setidak-tidaknya 1 poin adalah hal yang pasti bagi Bayangkara FC. Jadi kalau kesimpulannya, gue melihat peluang Persib untuk memenangkan pertandingan ini juga cukup besar ya. Karena sekali lagi kedalaman skuad Persib bagus. Ketika mungkin nanti di pertengahan babak Persib mulai mengalami bottleneck ya, gagal untuk membuka skor, gue rasa ada beberapa pemain kunci nih yang bisa menjadi pembeda di pertandingan kali ini. Yang pertama adalah Beckham Putra pasti. Yang kedua menurut gue adalah Sadir Ramdhani. Dan yang ketiga adalah Ramon Tangke. Kemudian dari sisi Bayangkara, pemain pembedanya yang pasti adalah Dendi Sulistiawan. Ini pun pemain yang selalu gue bilang adalah kartu trufnya Paul Munster ketika timnya menghadapi deadlock. Nah, ketika deadlock, Dendi Sulistiawan masuk. Pemain ini mampu melakukan pergerakan-pergerakan yang bisa membuat rekan-rekannya mendapatkan ruang kosong, ruang bebas. Dan kerap kali kan dia juga menyulitkan para duet center back lawan ya. Terutama center back yang larinya ini agak-agak lama kan. Nah, kalau Persib benar menerapkan duet center back Patricio Matricari dan Julio Cesar, gue rasa ini bisa jadi kesulitan. Tapi kalaupun Barba yang akan diduetkan dengan Matricari, gue rasa back kirinya akan diisi oleh Dewangga ya. Dan Dewangga kan juga cukup bagus di dalam bertahan. Tinggal bagaimana nanti kesulitan bagi dia kalau harus menjaga Djibril Sidibé. Karena Sidibé sangat luar biasa musim ini, tentunya sebuah tantangan bagi
siapapun yang jaga dia. Nah, jadi gue rasa kalau bicaranya prediksi, Persib tetap berpeluang lebih mungkin untuk menang. Meskipun ya, gue rasa ini akan sangat tipis lah. Kalau bicaranya percentage mungkin 55-45 untuk Persib. Tapi selama Bayangkara bisa memanfaatkan kelengahan di pertahanan Persib pun, gue rasa dengan melakukan defense counter bisa menjadi malapetaka bagi Persib Bandung. Ya, jadi menurut gue gitu. Dan persaingan ini BRI Super League juga akan semakin ketat ke depannya. Masih tinggal 5 pertandingan bagi Persib, 4 pertandingan bagi Borneo dan Persija. Kedepannya juga akan makin seru. Dan kemungkinan dalam video selanjutnya gue akan buat gimana peluang utak-atiknya dari ketiga tim kontender untuk peraih gelar juara. Oke guys, gitu aja videonya kali ini. Thank you for watching. Bye.